Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur semua itu terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Karena darah Yesus yang menguduskan dan melayakkan kita untuk ada terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat Yesus yang kau beri kami. Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena Kau mau mati bagi kami, mencurahkan darah, menebus hidup kami, melayakkan. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang terus mengingatkan dan mengajar kami untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu. Suatu pagi hari ini kami naikkan pujian syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Tuhan Tuhanku dengan masuk dengan hatiku menyembah yang berkuasa, masuk dengan masuk dengan hatiku menyembah yang berkuasa, ku menyembahmu, ku masuk Tuhan aku dengan masuk dengan hatiku menyembah yang berkuasa, menyembahmu,
Ku sayang aku menyembahmu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami
Kami bersyukur, berterima kasih pada darah-Mu yang menguduskan kami. Darah-Mu melayakan kami, tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab sungguh indah dalam hadirat-Mu. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita berlimpah. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Kau. Ya Allah baik, sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik.
Sangat baik, sangat baik Engkau Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Sebab Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang setia. Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan segalanya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kami aman di dalam-Mu. Segala pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Waktu hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat. Bahkan di tengah badai sekalipun. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau yang melindungi, Engkau yang melingkupi kami. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Hati kami tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Semua dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami, Tuhan. Sebab biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat. Menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Berharap hanya pada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Engkau tetap sama. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga kami. Dan Engkau yang menolong kami.
Hatiku tenang berada denganmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, dan jawaban hidupku. Amen, amen. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku
begitu padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh harap. Sebab itulah yang membuat hati kami tetap tinggal tenang. Sebab kami mempunyai Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kalau kami percaya perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau lakukan bagi kami. Sebab kami mau terus percaya, sehingga kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Janji-janji-Mu menyegarkan hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami akan firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih semua. Renungan pagi hari ini kita sudah sampai ke Yesaya pasal 29. Saya bacakan di mana nubuat-nubuat Yesaya ini, yaitu Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Celakalah Ariel, Ariel kota tempat Daud berkemah, biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang menggerah dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru, mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan seperti sekam yang melintas terbang, sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dalam jalan api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah hal dengan segala pasukan bangsa, segala bang, demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Dalam perikop yang ini menjelaskan tentang nubuat dari Yesaya, yaitu Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Di sini di sini diungkapkan tentang Ariel. Sedangkan yang saya baca-baca, Ariel itu adalah
singa Allah adalah simbol dari Yerusalem. Jadi yang dinubuatkan Yesaya ini adalah kota Yerusalem, di mana Allah akan mendatangkan hukuman yang menghancurkan atas mereka karena dosa mereka. Ketika umat ini tidak menyadari akan kemiskinan rohani di dalam kehidupan pada saat bangsa Israel ada di kota Yerusalem ini. Dan juga mereka tuh eh, tidak menyadari kemiskinan rohani, mereka tuh hanya berseru kepada Tuhan, tapi mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan seperti di ayat yang eh, keempat, maka engkau akan merendahkan diri. Dari ayat ketiga, aku akan berkemah dalam segala penjuru mengepung engkau dan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar eh, pengepungan terhadap engkau. Jadi di mana Tuhan juga pada saat itu juga akan mendatangkan akan mendatangkan hukuman kepada Yerusalem pada saat itu dan juga supaya bangsa ini benar-benar mau bertobat ya. Kalau saya dapatkan di ayat yang ke 1 sampai 4 ini yaitu Tuhan Tuhan mau bangsa ini sungguh-sungguh bertobat. Dan kalau di ayat 5 sampai ke 8 kita melihat ya bagaimana Tuhan juga sudah menolong mereka pada saat mereka tuh diserang oleh pasukan Asyur, tapi Tuhan telah menolong mereka. Dan di mana kita melihat Tuhan telah menolong mereka, tapi mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita melihat dari sini. Yaitu saya bacakan lagi di ayat yang ke 9. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukanlah karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatre. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah bacaan ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan di dalam dalam rancangan yang terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi di dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita dan siapakah yang akan mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan aku yang dibentuk, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Jadi dari perikop ini yang kita dapatkan bangsa yang buta. Kita tahu ya, pada saat itu bangsa Israel itu sudah eh, jauh daripada Tuhan ya. Tapi
di ayat 13 ini menjelaskan, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Jadi mereka melakukan suatu rutinitas atau kebiasaan dari nenek moyang mereka, yaitu mengadakan ritual atau penyembahan atau bikin eh, suatu ibadah, tapi hati mereka tuh tidak benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka di ayat 14 mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menunjukkan hikmat orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Jadi, saya teruskan dulu ya. Itu di ayat yang ke-17. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Maka orang-orang buta akan melihat dan orang-orang sengsara akan bertambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang miskin di antara manusia akan bersorak Taurat dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dari orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang yang sesat pikirannya akan mendapatkan pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Jadi di pagi hari ini yang saya dapatkan yaitu eh, di mana poin pertama itu bertobatlah sungguh-sungguh dengan mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menolong kita. Kita tahu ya, di mana bangsa Israel ini adalah bangsa yang eh, bangsa perjanjian, di mana Tuhan telah berjanji akan memberkati bangsa ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga setiap kita ini eh, merupakan pilihan daripada Allah ya. Yang saya dapatkan yaitu di Roma 9 ayat 14 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi setiap janji yang ada di dalam Yesaya ini, nubuat pada Yesaya ini adalah kepada orang Israel. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga akan diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang akan menerima eh, janji-janjian daripada Tuhan. Dan di poin yang kedua yang saya dapatkan di sini ya, yaitu kita harus beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kepada Tuhan seperti suatu rutinitas atau kebiasaan. Banyak sekali ya di zaman sekarang ini orang bisa saja datang ke gereja, datang beribadah, tapi sesudah pulang dari ibadah tuh mereka melakukan hal-hal duniawi lagi, melakukan hal-hal yang biasa lagi. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka nanti akan di tadi di ayat 14 itu akan mengatakan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Dan apabila kalau kita
datang ke gereja, datang beribadah, hanya datang tidak sungguh-sungguh, kita tuh akan eh, pulang lagi dan tuh kita tidak akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Jadi poin yang kedua itu kita tuh harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang poin ketiga yang saya dapatkan yaitu mendapat keselamatan menjelang kedatangan hari Tuhan. Kita percaya ya, eh, di nubuatan Yesaya yang ke-29 ini juga terakhirnya tuh Tuhan pasti akan datang. Dan juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan. Dan di sini juga ada dikatakan tadi di ayat yang ke-11, maka bagi penglihatan semua isi sebuah kitab yang termaterai apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Di dalam ini kitab ini adalah firman Tuhan pada saat ini yang sudah diberikan kepada setiap manusia. Tapi ada yang tahu tapi tidak bisa membuka, tidak bisa membaca karena kitab ini termaterai. Termaterai dengan apa? Termaterai untuk membuka materai ini kita perlu percaya kepada Kristus. Pada saat kita percaya kepada Kristus, kita tahu darah Kristus yang akan bisa membukakan, mencelikkan mata rohani kita untuk bisa percaya dengan firman Tuhan. Dan di ayat 12 mengatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan juga apabila orang itu diberikan firman Tuhan dan eh, materainya sudah dibukakan, maksudnya kita sudah mengakui dan percaya kepada Kristus, tapi kita tidak bisa membaca karena kita tidak mau melakukannya. Nah, jadi segala pilihan ada tangan kita supaya kita mau melakukan membaca firman Tuhan apa tidak yang telah disediakan Tuhan kepada kita, supaya kita lebih eh, bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, dan juga kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, ini yang saya dapatkan dari Yesaya 29 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi pagi hari ini tentu kita diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kita memang tahu bahwa bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Berulang kali mereka harus diizinkan Tuhan untuk mengalami disiplin rohani karena kedegilan hati mereka, seperti apa yang dicatat di perikop kedua, perikop ketiga dalam pasal ini. Mereka melakukan ibadah itu hanya sebatas rutinitas, bukan dari hati. Mereka melakukan banyak kelaliman dan kejahatan, sehingga diizinkan Tuhan untuk dikepung. Barulah mereka bisa merendahkan diri ketika keadaan dan posisi mereka seperti orang yang sudah ada di dalam kubur, udah nggak berdaya apa-apa. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang keempat dari pasal ini, maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu, suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Nah, berkali-kali sekali lagi kita belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka sudah dalam keadaan kesesakan, baru berseru-seru, baru mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tentu pembelajarannya bagi kita, jangan sampai hidup kita seperti bangsa Israel secara jasmani. Karena berkali-kali saya harus ingatkan bahwa firman Tuhan itu dicatat untuk menjadi contoh bagi kita, mana yang baik harus kita contoh, seperti kalau kita punya manual book untuk kendaraan atau handphone atau barang apapun yang kita beli, apa yang harus kita lakukan untuk supaya barang kita itu awet, yaitu kita harus lakukan. Tapi apa yang dilarang untuk dilakukan
karena dapat merusak barang itu, ya jangan dilakukan. Nah, seperti itulah firman Tuhan berfungsi sebenarnya untuk kita, berguna untuk kita. Nah, tentu dari kisah ini, kehidupan bangsa Israel kita tahu, jangan hidup suka-suka, hanya lakukan rutinitas agamawi, tapi nggak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nanti tunggu punya masalah, kesesakan, baru teriak-teriak, Tuhan, di mana engkau Tuhan, kau tidak peduli. Nah, tapi sekali lagi tentulah saya percaya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan mengerti, memahami kasih karunia itu dengan paradigma, dengan pemahaman yang benar. Karena sekali lagi, kalau kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat 7, ya firman Tuhan katakan, Paulus katakan, jangan sesat. Allah nggak boleh dipermainkan. Nah, karena banyak orang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Oh nggak apa-apa, nanti diampuni kok. Buat dosa lagi nggak apa-apa, nanti diampuni. Buat dosa lagi nggak apa-apa, nanti diampuni kok. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, kita tidak bisa memandang Allah hanya dengan sudut kacamata kita yang terbatas, apalagi hanya dengan ego dan suka-sukanya kita. Kita harus melihat Allah itu dalam keseluruhan pribadinya. Sama seperti anak-anak nggak bisa memandang bapaknya, orang tuanya, hanya dari sudut pandang ego dia. Ketika orang tuanya mendisiplin, papa jahat. Enggak. Disiplin itu perlu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru kalau nggak didisiplin, ya jadi kurang ajar. Ya seperti apa yang hari-hari ini sedang kita tonton di depan kita. Apa beda generasi baby boomers dengan dengan Gen Z, dengan milenial? Ya berkali-kali contoh sederhananya seperti sering kita bahas. Dulu kalau kita buat salah dikit di sekolah, penggaris 1 meter itu bisa mendarat di pantat kita. Penghapus itu bisa terlempar kena kepala kita. Dan nggak ada yang berani ngelawan. Bertobat. Nggak berani lapor ke orang tua, ngadu. Nggak, malah kena hajar, kena rotan di rumah. Anak sekarang, wah, memandang kalau sampai ada hal-hal seperti itu berarti jahat dan nggak benar. Wah, tapi ya terbukti kan menghasilkan generasi yang seperti apa. Nah, jadi mari hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan sesat, jangan mempermainkan Allah dengan apa yang mau kita lakukan dengan suka-suka, tapi mari belajar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dengan kita mentaati setiap firman-Nya. Dan percayalah, ketika kita mentaati firman, maka kita akan menikmati hidup penuh damai, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Seperti hari Senin kemarin ada kalimat yang Kak Acang katakan gini. Seringkali kadang kalau di komsel kan sibuk ngurus curhat masalah, wah kasih nasihat semua. Tapi setelah ada kalimat, saya pikir iya, memang itulah kebenarannya. Kenapa nggak diajar lebih baik fokus aja apa praktek firman yang mau kamu lakukan setelah dengar firman ini? Apa aplikasi yang mau kamu praktekkan setelah dengar firman hari ini? Karena ketika kita melakukan firman terus-menerus, ya otomatis masalah kita itu beres. Tadinya berantem terus dengan pasangan. Wah, semua kasih nasihat supaya gak berantem tuh gini. Kadang nggak bisa terima, kadang tersinggung, baperan. Padahal ketika kau dengar firman, lakukan saja firman. Oh ya, sabar ya. Oh, harus respon benar ya. Ya otomatis selesai, nggak berantem-berantem lagi. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi mari belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Udah simple. Karena berkali-kali Yesaya 32 ayat 17 ayat yang sangat saya suka, saya sampaikan berulang-ulang. Di mana ada kebenaran, di situ itu akan tumbuh damai sejahtera. Otomatis. Dan akibat itu juga otomatis. Akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai
selama-lamanya. Jadi sebenarnya kalau kita membangun gaya hidup kita taat firman, aman hidup kita Bapak Ibu. Nggak akan ada yang namanya masalah, problem, situasi. Nggak ada. Karena masalahnya kan seringkali muncul karena kita nggak taat firman. Itu saja. Seperti bangsa Israel. Nanti udah dapat masalah, akibat dari perbuatannya baru teriak-teriak. Ya, kita nggak perlu sampai seperti itu, Bapak Ibu. Berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Pepatah dunia katakan keledai dungu saja. Keledai itu binatang paling bodoh. Beda kalau ular binatang paling cerdik. Keledai itu binatang paling bodoh. Itu pun disebut keledai dungu. Nah, itu kan sudah double berarti kan. Udah bodoh, dungu. Itu saja nggak mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Nah, masa kita manusia mau lebih kayak keledai dungu, Bapak Ibu. Jadi mari pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, yuk taat pada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu firman Tuhan, maka hidupmu akan aman. Gak usah nunggu seperti bangsa Israel udah sesek kayak di dalam kuburan, baru teriak, merendahkan diri, bertobat. Gak harus sampai seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat Hengki. Silakan Bapak Ibu kalau menambahkan apa yang didapat dan apa yang mau Bapak Ibu praktek dari ayat-ayat ini, dari firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Oke, silakan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni. Ya, salam semua. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami terus diberi kesempatan untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus mengajarkan kami untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan anugerah yang begitu besar yang Kau limpahkan buat kami semua Tuhan. Kami boleh mendapat anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau juga berkati Bamu Hengki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau mengurapinya Tuhan, pengurapan ganda Tuhan. Lewat hidupnya Tuhan, banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati Hengki sama keluarganya Tuhan, terus menjadi berkat Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami boleh hidup terus mempraktikkan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami satu bersama-sama berdoa untuk Bapaknya Pak Heri Tuhan, Pak Ong Tuhan. Kau memberikan kekuatan, pemulihan, setiap sakit, serangan jantungnya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap tubuhnya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bukan Pak Ong Tuhan. Kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk Buyung Kristian Tuhan dan Pak Siregar Tuhan yang sedang membuka usahanya di kota Bojonegoro Tuhan. Kau campur tangan, Kau siapkan segala sesuatu yang dia perlukan. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu yang menyertai setiap apapun yang dia kerjakan. Kau memberkati keluarga Pak Siregar, Miranti Tuhan. Kau juga menyertai perjalanan Ibu Miranti Tuhan ke Jember Tuhan. Kau sertai perjalanannya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan sedang menjalani kemoterapi yang ke-6 Tuhan. Engkau memberi dia kekuatan untuk menyelesaikan setiap kemoterapinya Tuhan. Engkau memulihkan setiap keadaan tubuhnya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan, memberi kekuatan dan semangat terus Tuhan. Engkau terus pakai Ibu Dorcas Tuhan untuk menjadi berkat, saksian dalam setiap pelayanannya Tuhan. Manapun dia berada, dia terus melayani Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih dan Kau tetapkan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tuhan boleh membuat negara kami ini semakin baik Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini juga kami serahkan Tuhan setiap kami semua yang sudah mendengarkan, mengikuti Korambial ini dalam tangan. Bapak terima kasih, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang telah kami terima ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mentaatinya ya Bapak. Dan juga kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan selalu memiliki iman, percaya, dan pengharapan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.